Oke, baik, kita mulai ya. Tadi kita sudah buka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat yang ke-92 surat An-Nisa. Kemarin di pertemuan tadabbur itu sekitar 5 menit itu suara saya tidak terdengar ya. Ini tidak terdengar. Itu bisa langsung kasih tahu ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ma kana mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Ini berkaitan tentang masalah nyawa seorang muslim. Jadi nyawa seorang muslim. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak apa di sini terjemahannya? Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tidak sengaja. Kecuali karena tidak sengaja. Jadi tidak pantas atau tidak boleh seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain. Kecuali karena ketidaksengajaan. Tidak sengaja ini kalau di masa para sahabat itu bisa karena terkena tombak atau terkena panah. Ya, terkena tombak ataupun terkena panah di waktu peperangan itu, atau pada situasi yang aman, pada situasi yang aman. Kalau di kita sekarang itu sebagaimana kecelakaan. Jadi sebagaimana kecelakaan, ada orang yang pengendara menabrak orang yang berjalan kaki, pengendaranya mukmin atau muslim, dan pejalan kakinya juga itu mukmin atau muslim. Jadi biasa kan terjadi seperti itu. Atau pengendara dengan pengendara. Ya, pengendara dengan pengendara yang bisa mobil dengan motor misalnya, atau bisa mobil yang besar dengan motor juga, sebagaimana peristiwa kemarin kan, anak IAIN itu yang meninggal dunia itu disebut dengan membunuh secara tidak sengaja. Jadi hilangnya nyawa seorang muslim itu secara tidak sengaja dikarenakan muslim yang lain, atau diakibatkan atau disebabkan oleh mukmin yang lain. Nah, kita bicara hukum di sini nantinya akan seperti apa itu, dan seperti apa dalam aturan Islam terkait nyawa muslim ini yang tidak sengaja dibunuh. Ada sebuah hadis di dalam ada Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, tidak halal darah seorang muslim yang mana dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Ini kata Nabi ini. Kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, membunuh jiwa, maka balasannya juga itu dia dikisos, artinya dibunuh. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan perzinahan sedangkan orang itu telah menikah atau sudah pernah menikah. Begitu kan perbedaan antara orang yang berzina yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Orang yang berzina ya, itu sanksinya di dalam Islam, kalau orang yang belum menikah itu dia dicambuk sebanyak 100 kali, lalu setelah itu dia diasingkan, dikeluarkan dari kampung itu selama 1 tahun. Kalau orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka orang yang berzina itu dia harus dirajam, artinya dibunuh sampai mati. Ya, tapi bukan dengan cara dikisos. Kalau dikisos kan dipenggal lehernya. Kalau dirajam itu dilempar batu. Jadi dimatikan secara perlahan. Bedanya begitu. Hikmahnya itu ada.
Kenapa sampai dirajam? Kenapa dia disuruh mati secara perlahan? Karena memang itulah yang dia rasakan ketika berhubungan badan di waktu melakukan perzinahan itu. Kan kenikmatan itu yang dia cari kan, maka dia juga akan dihilangkan nyawanya secara perlahan seperti itu. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad lalu memerangi kaum muslimin, menjadi orang yang murtad dan dia melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin, maka juga dia harus dihilangkan atau harus dibunuh. Oke, kembali lagi ke penggalan ayat yang tadi. Ini kasus tentang mukmin yang terbunuh secara tidak sengaja oleh mukmin yang lain. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajib bagi mukmin yang membunuh itu yang tidak sengaja itu, dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar budak saja, tapi budak yang beriman. Ini yang harus dilakukan oleh mukmin yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja terhadap mukmin yang lain. Ini yang pertama. Kalau di negara kita kan di penjara kan, itu pun di penjara mungkin maksimalnya 15 tahun untuk pembunuhan secara berencana. Kalau berencana kan bukan lagi pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau kayak kecelakaan itu kan paling tinggi dia 9 tahun. Ya, paling tinggi 9 tahun. Ya, baru dapat remisi lagi di setiap hari-hari kemerdekaan atau di bulan puasa atau di hari raya. Makanya kenapa sampai kemaksiatan atau perbuatan kriminalitas itu terus tumbuh. Tidak ada efek jera terhadap pelakunya. Ya, tidak ada efek jera terhadap pelakunya, dan para korban itu atau para keluarga korban tidak mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Oke, kita kembali ke hukum Islam. Jadi mukmin yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, dia harus memerdekakan seorang budak. Kita kan sudah tidak ada budak di masa ini, maka apa yang harus dilakukan? Sebentar. Ini yang berlaku di masa Nabi ya, karena di masa itu ada budaknya. Cuman kenapa di dalam Islam itu ayat tentang perbudakan tidak dihapus? Ada kan yang menyebutkan bahwa Islam itu agama perbudakan. Sebenarnya tidak. Islam itu bukan agama perbudakan, karena perbudakan itu sudah ada dari dulu. Mana dalilnya? Pernah saya sebutkan. Itu Nabi Yusuf yang dilemparkan oleh saudaranya, kemudian dia diambil oleh para musafir yang melakukan perjalanan. Para musafir itu kemudian mengambil dia dan menjual dia dengan harga yang murah di pasar. Artinya perbudakan itu memang sudah dari dulu ada. Buktinya Nabi Yusuf itu dijual dan dijadikan budak di negeri Mesir, di kerajaan, sampai dia diangkat akhirnya kan menjadi bendahara, begitu. Kenapa tidak dihapuskan perbudakan dalam Islam? Artinya begini, kalau dihapuskan ayat-ayat tentang perbudakan atau aturan-aturan perbudakan, maka akan menunjukkan bahwa agama kita ini bukan agama yang sempurna. Ya, kenapa? Karena kemungkinan perbudakan ini di depan ini tetap akan ada. Jadi di tahun-tahun berikut, mungkin 100 tahun atau 200 tahun berikut, akan tetap ada kemungkinan akan terjadi lagi perbudakan. Di saat apa itu? Di saat kaum muslimin tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena ketika kaum muslim tidak kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis, maka kaum muslimin ini akan mudah sekali untuk diporak-porandakan oleh orang-orang kafir. Nah, kalau orang-orang kafir sudah mampu menguasai secara keseluruhan kaum muslimin, otomatis kaum muslimin akan dijadikan budak, sebagaimana Bani Kipti menjadikan Bani Israel itu sebagai budak. Ya, kan Nabi Yusuf itu kan dia bendahara, tinggal di Mesir. Pada kisah terakhirnya itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Bani Israel menjadi bani yang masyhur, yang dikenal, lalu kemudian mendapatkan penghormatan di Mesir karena Nabi Yusuf. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka tidak melanjutkan keilmuannya Nabi Yusuf itu. Mereka tidak menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf.
Akhirnya apa yang terjadi oleh Bani Israel, maka mereka melakukan perlawanan terhadap Bani Israel. Mereka akhirnya menjadikan Bani Israel itu sebagai budak, dan Bani Kipti menjadi pemimpin kembali. Dan Bani Kipti ini adalah baninya Fir'aun, gitu, baninya Fir'aun. Kalau posisi kita di kemudian hari juga bisa seperti itu, ketika kaum muslimin tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka akan berkemungkinan besar muslimin akan dijadikan budak. Diperbudakan hari ini memang sudah ada, walaupun bukan status budak secara fisik, ya. Diperbudak oleh dunia kan, diperbudak oleh orang-orang kafir kan. Bisa akan ada kemungkinan besar apabila kaum muslimin itu memang meninggalkan secara keseluruhan Al-Quran dan hadis, maka mereka bukan hanya diperbudakan secara maknawi saja, tapi akan diperbudakan secara hakikat. Seperti itu. Oke, kemudian Allah katakan wadiyatu muslimatun ila ahlihi. Mukmin yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja terhadap mukmin yang lain, maka yang harus dia lakukan tadi pertama, membebaskan budak. Tambah yang kedua, dia harus membayar diat. Diat itu ganti rugi. Ganti rugi dengan uang yang akan diserahkan kepada ahli keluarganya atau ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Kalau yang terbunuh itu laki-laki, maka akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya, juga kepada orang tua dari laki-laki itu. Pokoknya ahli waris lah. Tapi kalau anak-anaknya itu hanya anak perempuan dan juga dia sudah tidak punya orang tua laki-laki, maka ahli waris yang lain pula akan mendapatkan. Siapa itu? Saudara dari si mayit ini. Gitu. Berapa diat yang harus dibayarkan? Diat yang harus dibayarkan itu sebagai oleh Nabi itu sebanyak 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta. Cuma dia beda-beda. Bedanya apa? Yang pertama, dia untanya itu begini. Yang pertama, unta betina, 20 ekor unta yang usianya 1 tahun berjalan ke 2 tahun, di 1 tahun setengah. Kemudian 20 ekor lagi unta atau unta betina tadi. Jadi unta betina yang usianya 1 tahun setengah. Kemudian yang kedua, unta jantan yang usianya 1 tahun setengah. Kemudian yang berikut, unta betina yang usianya 2 tahun setengah, 20 ini. Kemudian yang berikut lagi 20 ekor unta betina yang usia 3 tahun berjalan. Kemudian yang kelima, yang 20 ya. Jadi 5 kali 20 jadi 100. Yang kelima itu adalah unta betina yang usianya itu 4 tahun berjalan. Jadi 100 ekor unta. Harga sapi saja sekarang kan kisaran 14 juta. Apalagi harga apalagi harga unta. Mungkin harga unta 20-an atau 30-an. Wallahu alam, saya tidak tahu harganya berapa. Tapi dengan 100 ekor unta dan jenis yang berbeda-beda dari usianya. Seperti itu. Karena memang nyawa muslim itu dia mahal nilainya. Kenapa dilakukan seperti ini? Supaya tidak ada orang yang bermudah-mudahan terhadap nyawa muslim yang lain. Kita tidak akan mendapati orang yang ugal-ugalan di jalan misalnya. Kita tidak akan mendapati orang yang sedikit-sedikit atau hanya permasalahan yang sepele baru langsung urusannya urusan nyawa. Ini saja yang tidak disengaja ya. Nanti akan dibahas yang sengaja. Begitu. Tapi begini. Kalau yang mati terbunuh itu yang tidak sengaja itu perempuan, maka diatnya itu 50 ekor unta. Jadi 10-10 yang tadi. Kalau tadi kan 20 untuk laki-laki, maka yang perempuan itu dia cuma 50 ekor unta. Untuk laki-laki dia 100 ekor unta. Apakah ini menunjukkan kedudukan laki-laki dan perempuan itu beda? Sebenarnya bukan beda.
Cuma dibedakan itu karena status ekonomi, tanggung jawab ekonomi. Sama dengan ahli waris. Ahli waris itu kan bagian laki-laki 2:1. Jadi kalau laki-laki dapat 2, perempuannya 1. Begitu kan dalam ahli waris begitu. Mau usianya yang laki-laki pun dia baru 1 tahun, yang perempuan itu sudah usia 20 tahun atau sudah 30 tahun bahkan 40 tahun, tetapi yang laki-laki usia 1 tahun ini dia mendapatkan dari orang tuanya itu 2:1. Mungkin kakaknya yang perempuannya yang sudah usia 40 tahun. Tidak boleh yang perempuan mengatakan, saya sudah hidup lama dan saya sudah banyak mengurus orang tua. Tidak boleh. Dia tetap harus ikut aturan dalam Al-Quran. Begitu. Maka sebagaimana tadi, tunggu. Kenapa sampai laki-laki mendapatkan 2:1 dalam pembagian harta waris? Karena perempuan itu dia tidak lagi memiliki tanggung jawab. Justru dia ditanggung, ya. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh suaminya. Makanya dia hanya dapat setengah dari laki-laki. Adapun laki-laki sampai mendapatkan 2:1, dia masih memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa? Yang pertama adalah istrinya. Yang kedua adalah anaknya. Yang ketiga adalah orang tuanya. Dan yang keempat adalah saudara perempuannya yang belum menikah. Itu sampai kenapa pembagian harta waris lebih banyak laki-laki, ya, 2:1 itu. Sama juga di sini. Pembayaran diat, kalau yang meninggal itu adalah laki-laki, maka diberikan kepada ahli warisnya, kepada istrinya juga, itu 100 ekor unta. Begitu. Karena apa? Karena kepala keluarganya kan sudah meninggal. Maka diberi lebih kepada anggota keluarga atau kepada ahli warisnya. Tapi kalau yang meninggal itu adalah perempuan, kan hanya 50 ekor unta saja. Akan diberikan kepada siapa? Akan diberikan kepada ahli warisnya. Yaitu diantara ahli warisnya itu adalah suaminya. Ini kan suaminya masih sebagai penanggung jawab atas anggota keluarga yang lain kan, anak-anaknya. Nah ini kenapa sampai kalau yang meninggal perempuan maka hanya diberi 50. Karena masih ada suaminya untuk untuk bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya kepada anak-anaknya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian tapi begini. Bagaimana kalau sekiranya orang yang mukmin yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, mungkin dalam kecelakaan, ya, kalau di Torah ini kan kebanyakan kasusnya kecelakaan, itu tidak mampu, maka kemudian kata para ulama menyebutkan begini, apalagi harus membayar 100 ekor unta. Kalau di Torah sekarang kan tidak ada untanya, maka harus dilihat seperti apa. Terus ada jadi sampai 2 miliaran lebih lah, begitu. Ya, pembunuhan secara tidak sengaja ini orang yang tidak mampu, kan? Ini ditanggung oleh keluarganya, ya. Mungkin dia kan anak muda, masih ada bapaknya, ada mamanya, saudaranya, pamannya ini yang akan untuk ini. Kata para ulama supaya tetap ada pengawasan dari anggota keluarga agar anggota keluarga yang lain ini tidak semena-mena terhadap nyawa itu iya seperti itu dulu. Kalau misalnya dia tidak punya uang cash, karena mungkin 100 ekor unta kan terlalu mahal kan, maka boleh dicicil selama 3 tahun. Jadi dia boleh dicicil selama 3 tahun. Kalau dia tidak mau membayarnya, maka dia akan disita harta bendanya. Jadi akan disita dari pelaku ini dan akan disita dari keluarganya. Seperti itu.
Kemudian Allah katakan illa ayyasaddaku, kecuali jika mereka itu memaafkan. Tapi kalau misalnya keluarga dari si korban yang telah meninggal itu memaafkan, maka boleh untuk tidak dibayar diatnya. Mungkin keluarga korban mengatakan begini, oh sudah tidak usah bayar diatnya, atau bayar diatnya hanya setengah saja, itu juga boleh. Tergantung dari kerelaan keluarga korban. Jadi tergantung dari kerelaan keluarga korban. Utamanya adalah ahli warisnya, mungkin istrinya atau mungkin suaminya kalau istrinya yang meninggal ya, anak-anaknya, orang tuanya dan lain-lain. Pokoknya ahli warisnya. Kemudian berikut, ini hukum yang lain lagi. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min. Tapi jika dia dari kaum yang kafir yang memusuhi kalian sedangkan dia beriman. Nah, ini kasus yang lain lagi. Kalau ternyata yang terbunuh itu mukmin yang mu'alaf. Jadi yang mukmin yang mu'alaf, yang mana dia ada keluarga tapi keluarganya ini kafir semua, yang mana mereka itu kafir tapi memusuhi orang-orang beriman. Jadi bukan kafir zimmi. Kan kafir itu kan ada dua. Ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir zimmi itu kafir yang memiliki kesepakatan perdamaian dengan kaum muslimin untuk hidup bersama di satu tempat, seperti itu. Kayak orang zaman sekarang ada kan orang-orang Kristen kan yang tinggal tidak jauh dari orang, maka mereka itu disebut dengan kafir zimmi. Kalau dalam ayat ini itu kafir harbi, jadi kafir yang memerangi kaum muslimin, sebagaimana yang ada di Israel misalnya. Ya, di sini disebutkan kalau yang terbunuh itu adalah orang beriman mu'alaf, yang mana dia memiliki keluarga yang kafir, yang mana mereka itu kafir harbi, fatahriru raqabatin mu'minah, maka wajib bagi yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja itu, mukmin yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja itu, memerdekakan budak. Tapi dan tidak perlu untuk ini, tidak perlu untuk membayar diat. Ya, dia cuma memerdekakan budak saja. Kemudian Allah katakan begini, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan jika dia orang yang terbunuh dan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang ada di kita perjanjian damai dengan kalian. Ini yang satu lagi, jika ada mu'alaf yang dia terbunuh dikarenakan mungkin kecelakaan, ditabrak oleh mukmin yang lain, sedangkan dia memiliki keluarga kafir, tapi kafir ini bukan kafir yang memerangi kaum muslimin, tapi kafir yang damai dengan kaum muslimin. Fadiyatun muslimatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau yang tadi di mu'alaf yang kafir yang memerangi, tidak perlu untuk bayar diat kepada keluarganya, cukup bagi yang membunuh itu membebaskan budak. Maka di sini disebutkan kalau yang mu'alaf yang punya keluarga yang perjanjian damai dengan kaum muslimin ya, itu harus membayar diat kepada siapa? Kepada ahli warisnya yang kafir itu. Jadi kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Sekaligus juga yang pelakunya ini dia tetap harus memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu mahal harganya. Ini saya bersuara bagus, soalnya tadi admin bilang agak putus-putus saya bersuara ini. Putus-putus Ustaz. Tuh. Sekarang bagus? Bagus. Tes. Oke. Tapi bisa ditangkap dari tadi ya penjelasan saya? Bisa Ustaz. Oke. Kalau ini sekarang so bagus ya? Siap, bagus. Oke, sekarang lanjut lagi. Jadi kalau yang terbunuh itu dari orang kafir yang mukmin mu'alaf yang memiliki keluarga yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin,
maka tetap harus dibayar diatnya. Jadi bayar diat yang 100 ekor unta itu, nominal 100 ekor unta itu kepada ahli warisnya. Sekaligus pelakunya itu harus memerdekakan budak. Nanti sebentar ya, ganti budak itu apa di masa di mana tidak ada lagi budak. Kemudian Allah katakan, ini dia gantinya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dan siapa yang tidak mendapati budak untuk dia merdekakan, maka hendaklah dia itu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi kalau orang hari ini ada kecelakaan, jadi misalnya mukmin menabrak mukmin yang lain, maka yang harus dilakukan itu membayar diat kepada ahli warisnya senilai atau senominal 100 ekor unta itu. Karena sudah tidak ada budak, maka pelakunya juga itu diharuskan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut ya, tidak boleh terputus-putus. Jadi kalau misalnya berpuasa itu sudah 1 bulan, baru 1 bulan 1 hari, besoknya dia lagi mau berpuasa untuk lanjutan mau ke 2 bulan, ternyata dia sakit, maka dia harus mengulangi lagi puasanya. Begitu. Pokoknya dia harus melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Tidak boleh putus. Kalau putus, ulangi lagi dari awal. Putus, ulangi lagi dari awal. Kenapa harus berpuasa secara 2 bulan berturut-turut? Yang pertama, agar dia memahami bahwa nilai nyawa seorang muslim itu mahal. Yang kedua, itu sebagai bentuk untuk menyembuhkan psikologinya, mentalnya. Ya, karena dia baru saja kecelakaan dan korbannya itu meninggal dunia. Jadi mentalnya itu dipulihkan dengan puasa itu. Kemudian Allah katakan taubatan minallahi wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu maha menerima taubat dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi hukum yang telah Allah sebutkan tadi itu sebagai cara kita untuk atau sebagai cara untuk bertobat kepada Allah dalam kasus pembunuhan terhadap muslim secara tidak sengaja. Jadi tidak boleh hanya kita bertobat kepada Allah lantas kita itu lantas orang itu tidak berpuasa secara 2 bulan berturut-turut atau tidak membayar diat. Jadi tidak membayar diat senominal 100 ekor unta. Seperti itu. Tapi ini 100 ekor unta bisa juga bisa juga kayak saya sebutkan tadi, bisa dicicil selama 3 tahun dan ditanggung oleh sebuah anggota keluarganya. Dan bisa ada pembicaraan dengan pihak keluarga lain. Pembicaraan seperti apa? Mungkin bisa dimaafkan diatnya atau bisa juga dia disedikitkan, mungkin hanya diminta senilai 20 ekor unta saja. Itu tergantung pembicaraan dengan ahli keluarga. Cuma puasanya tidak ada kompensasi, itu puasanya tetap harus dilakukan. Oke, ayat 93. Ayat 93. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Nah, ini untuk kasus yang berbeda. Kalau yang tadi tidak sengaja, ini ayat yang sengaja. Jadi kalau ada orang yang secara sengaja membunuh seorang mukmin, maka apa yang akan dia dapatkan? Kata Allah, fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya itu adalah neraka jahanam dan dia akan dikekalkan selama-lamanya di dalamnya. Makanya tidak boleh itu, atau banyaknya kasus hari ini, setiap pagi kalau kita lihat berita ada kasus pembunuhan, na'udzubillah, ada kasus aborsi, dan masih banyak lagi ya, yang mungkin diawali dari minuman khamar, perzinahan. Kan pernah saya jelaskan di surat An-Nas itu bahwa dosa itu dia berantai ya, dosa itu berantai ya. Banyaknya berita yang kita dapati hampir setiap hari adanya kasus pembunuhan itu karena dimulai dari dosa yang sebelumnya. Ada yang dimulai dari dosa perzinahan, ada yang dimulai dari dosa khamar dan lain-lain. Makanya di ayat ini
menyebutkan bahwa tidak boleh ada orang itu yang sembarangan atau bermudah-mudahan dengan nyawa muslim yang lain. Kan kita dapati ada anak-anak muda itu, bahkan sampai bapak-bapak sih, bahkan juga ibu-ibu kayaknya ada. Itu, oh berkelahi saja, mati jo, oke. Pisau-pisau saja, atau darah-darah jo, darah, itu tidak boleh. Allah sampai menyebutkan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Mereka itu akan diberi balasan dengan neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Cuman yang kekal ini bedanya dua. Yang kekal ini disebutkan oleh para ulama apabila dia menganggap halal darah seorang muslim. Jadi kalau dia menganggap halal darah seorang muslim, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kalau masih dia menganggap darah muslim itu haram, maka dia tidak akan kekal, dia hanya sekedar melakukan perbuatan dosa besar saja. Cuma memang akibatnya juga besar nanti di neraka kalau dia tidak sempat bertobat. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang menghalalkan darah seorang muslim yang secara sengaja. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Artinya Allah sangat membenci muslim yang bermudah-mudahan dengan darah muslim yang lain. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah akan memberikan kepada dia itu azab yang sangat keras atau azab yang sangat besar. 'Adaban 'azima, azab yang sangat besar. Seperti itu ya. Kita lihat itu ada yang, makanya dalam Islam itu haram sebenarnya tinju, MMA itu haram dia. Karena apalagi kalau yang saling melawan ini adalah mukmin sama-sama, muslim sama-sama. Itu kan sampai berdarah, ya, dipukul sampai berdarah dan seterusnya. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian ayat yang ke-94, ayat terakhir ini, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kalian itu berhati-hati atau teliti. Kenapa? Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Dan janganlah kalian itu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepada kalian, engkau bukan orang yang beriman. Memberi salam di sini bisa dengan ucapan assalamualaikum, bisa juga dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ayat ini ada asbabul nuzulnya. Asbabul nuzulnya itu di masa Nabi yang namanya itu ada namanya ada seorang sahabat itu. Ada seorang sahabat di waktu peperangan, lalu di waktu peperangan itu dua sahabat ini telah menguasai seorang musuh. Jadi dia menguasai seorang musuh. Lalu kemudian setelah dia menguasai seorang musuh ini, mereka berdua telah menguasai musuh ini ya. Musuh ini dia bersyahadat. Ada yang menyebutkan dia bersyahadat, ada yang menyebutkan dia memberikan salam, assalamualaikum. Karena dulu ciri orang muslim itu dilihat dari dikenal dari salamnya mereka. Jadi dikenal dari, kalau ada yang memberikan assalamualaikum berarti itu muslim. Kalau orang-orang musyrikin kan hayyakumullah, hayyakallah, hanya itu kan salamnya mereka orang-orang musyrikin itu. Semoga Allah memperpanjang umurmu, kan hayyakallah. Memang salamnya orang-orang musyrikin begitu. Walaupun mereka menyebutkan nama Allah ya. Cuman yang membedakan dengan orang-orang beriman itu dengan penyebutan assalamualaikum itu. Oke, kembali lagi tadi. Jadi yang akan dibunuh ini sudah memberikan salam. Sebagian riwayat menyebutkan dia sudah bersyahadat.
Lalu sahabat ini mereka berbeda pendapat. Satu mengatakan, saya takut membunuh, dia sudah bersyahadat atau dia sudah memberi salam, dia sudah muslim ini. Sahabat lagi dia langsung tebas ini yang tadi itu, yang telah ditawan itu dari musuh itu. Sampai kemudian berita ini datang, atau sampai kemudian berita ini sampai kepada Nabi. Diceritakanlah hal itu, lalu kemudian Rasulullah menyebutkan kepada sahabat tadi yang membunuh itu, apakah kamu telah membuka dadanya sampai kamu mengatakan dia bukan seorang muslim? Nah, jadi Rasulullah sangat marah besar kepada sahabat tersebut, karena jawaban dari sahabat itu pun, ya Rasul, dia mengatakan itu karena takut dengan pedangku. Nah, lalu kemudian Rasulullah katakan, apakah kamu telah membuka dadanya? Apakah kamu telah membuka dadanya? Ya, seperti itu. Kemudian Allah katakan, tabtaguna 'aradul hayatid dunya, dengan tujuan untuk mendapatkan harta dunia. Kemudian fa'indallahi maghanimun katsirah. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, Allah memberitahu ada mukmin yang membunuh orang lain tanpa dia teliti dulu. Ya, tanpa dia teliti dulu. Tujuan dia membunuh itu hanya sekedar untuk mendapatkan harta ghanimah saja. Padahal tadi tawanan ini telah memberi salam atau telah bersyahadat. Tapi karena pasukan ini, salah seorang ini dari pasukan kaum muslimin ini ingin mendapatkan harta ghanimah, maka dia membunuh tawanan tersebut. Kemudian Allah katakan, fa'indallahi maghanimu katsirah. Padahal apa yang mereka inginkan dari harta ghanimah itu tidak seberapa dengan limpahan karunia Allah yang begitu banyak nanti yang akan Allah beri kepada mereka. Terakhir, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Masih ada. Demikianlah juga keadaan kalian dahulu, lalu Allah kemudian mengaruniakan nikmatnya kepada kalian. Jadi Allah mengingatkan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan itu, seorang sahabat yang melakukan kesalahan itu, bahwa kalian juga dulu ini adalah orang-orang kafir. Kalian juga ini adalah orang-orang musyrik. Sampai kemudian Allah memberikan nikmatnya kepada kalian. Apa nikmat itu? Adalah nikmat Islam. Seringkali kita menganggap nikmat itu hanya sekedar harta saja atau kesehatan saja. Tapi sebenarnya nikmat juga itu adalah Islam. Jadi nikmat Islam. Setelah nikmat Islam, nikmat hidayah. Setelah nikmat hidayah, nikmat taufik. Setelah nikmat taufik, itu nikmat istiqomah. Setelah nikmat istiqomah, nikmat mati dalam keadaan selamat. Masya Allah, itu nikmat-nikmat terbesar sebenarnya itu. Kemudian Allah katakan, fatabayyanu. Oleh karena itu selidikilah. Allah katakan kepada orang-orang beriman, selidikilah. Tidak boleh sembarang membunuh orang-orang, apalagi orang itu telah memberi salam atau telah bersyahadat. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah senantiasa memperhatikan dan mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Jadi kalian harus berhati-hati karena Allah senantiasa melihat apa yang kalian lakukan. Sekarang kita itu hanya karena mungkin beda metode dakwahnya saja, kita sudah bermusuhan. Sampai kita itu saling memboikot, bahkan ada yang saling menghasut untuk melakukan persekusi, ya, sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain, padahal sama-sama kaum muslimin. Itu tidak boleh seperti itu. Mungkin demikian ya, itu hukum dalam Islam terkait dengan nyawa kaum muslimin. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Oke. Ya, apa bisa diberikan contoh memerdekakan budak di zaman sekarang? Ya, karena memang budak tidak ada di hari ini, maka ayat-ayat perbudakan itu tidak berlaku. Cuman ayat perbudakan itu tidak dihapus. Bagaimana yang tadi saya jelaskan, ayat perbudakan di dalam Al-Quran itu tidak dihapus karena memang akan ada kemungkinan perbudakan lagi di tahun-tahun depan. Kalau misalnya ayat perbudakan itu dihapus, sedangkan ada kemungkinan perbudakan itu di tahun-tahun berikut itu akan terjadi, maka Islam akan menjadi agama yang tidak sempurna karena ada hukum yang tidak lagi diatur kan. Kapan perbudakan itu bisa muncul lagi, tapi semoga tidak ada lagi ya, apabila muslimin meninggalkan secara keseluruhan itu Al-Quran dan hadis. Kita melihat hari ini tidak ada lagi perbudakan, tapi secara ini ya, secara maknanya atau secara sosial, banyak dari kaum muslimin yang diperbudak oleh orang-orang kafir dengan iming-iming dunia. Makanya muslimin hari ini lagi tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman, terlena dengan transaksi atau akad-akad yang dibuat oleh orang-orang kafir, dan masih banyak lagi. Yang dimana kaum muslimin itu hari ini telah diperbudak dengan strateginya orang-orang kafir. Begitu. Jadi kalau sekarang tidak ada perbudakan, maka tidak ada yang namanya itu memerdekakan budak. Tidak ada lagi namanya itu. Diganti dengan ini tadi, diganti dengan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kita tutup pertemuan di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.